Saturasi oksigen 88%, pernafasan juga 30 kali per menit. Terus ada ronki base bilateral juga loh. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi gawat darurat yang menunjukkan adanya penumpukan cairan di paru-paru pasien kita. Hai, perkenalkan saya Syabila dan di video kali ini saya akan membahas kasus pasien lansia dengan keluhan sesak nafas yang memberat sejak 3 jam terakhir. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih diagnosa apa yang cocok untuk kasus ini? Terus, gimana caranya kita mengeluarkan cairan yang ada di dalam paru-paru pasien? Yuk simak penjelasannya. Di samping saya dijelaskan bahwa pasien mengalami sesak kurang lebih selama 3 jam terakhir. Nah, di sini pasien membutuhkan otot bantu nafas. Kemudian pasien sulit tidur terlentang. Setelah itu SpO2 pasien ada di angka 88% tanpa oksigen. Kemudian ada juga edema di ekstremitas bawah dengan skor 2 dan ditunjukkan juga dengan CRT pasien kurang dari 3 detik atau kondisi ini dapat disebutkan dengan kondisi melemah. Nah, dalam kondisi ini adanya penumpukan cairan di mana ronki basah dan batuk berbusa menunjukkan cairan yang menghalangi pertukaran gas di alveolus, di mana oksigen sulit masuk atau SaO2 menurun yang ditunjukkan dengan SpO2 pasien 88% dan CO2 sulit keluar karena PCO2 pasien naik, dan ini ditunjukkan juga dengan pasien yang tanpa gelisah. Diagnosa yang saya gunakan yaitu ventilasi spontan. Penyebabnya adalah kelelahan otot pernafasan. Gejalanya yang pertama, pasien mengalami dyspnea atau sesak nafas. Kemudian pasien menggunakan otot bantu nafas dengan frekuensinya meningkat. Setelah itu, PCO2 pasien meningkat dan SaO2 pasien menurun. Pasien juga tanpa gelisah dan pasien juga mengalami takikardi. Di sini saya menggunakan intervensi dukungan ventilasi dengan observasinya yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas. Karena dalam kasus ini pasien mengalami sesak dan pasien juga menggunakan otot bantu nafas untuk membantu pasien bernafas. Nah, jadi dalam kondisi ini kita harus mengkaji seberapa kuat otot bantu nafas pasien bekerja. Tindakan yang kedua yaitu mengidentifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernafasan. Karena dalam kasus ini pasien sulit untuk tidur terlentang, maka kita ubah posisi pasien menjadi posisi semipolar untuk mengurangi sesak pasien dan untuk mengkaji apakah posisi tersebut sudah cocok untuk menangani kondisi pasien. Dan tindakan yang ketiga yaitu memonitor status respirasi oksigen seperti frekuensi napas dan kedalaman nafas, kemudian penggunaan otot bantu nafas dan bunyi nafas tambahan serta saturasi oksigen. Kita harus mengkaji semua itu untuk menentukan tindakan selanjutnya dan mengetahui perkembangan pasien. Kemudian tindakan terapeutiknya yaitu saya memberikan posisi semipolar atau polar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya memberikan tindakan ini karena saya ingin mengkaji apakah setelah saya memberikan tindakan tersebut sesak nafas pasien bisa berkurang atau masih berlaju atau masih ada. Nah, kemudian tindakan selanjutnya yaitu memberikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Misalnya nasal kanul, masker wajah atau simple mask, kemudian masker rebreathing atau non rebreathing. Dalam kasus ini saya memberikan nasal kanul atau simple mask. Jika saya memberikan nasal kanul, maka laju aliran yang saya butuhkan yaitu 2-6 liter per menit. Jika saya memberikan simple mask, laju aliran yang saya butuhkan yaitu 5-10 liter per menit. Pemberian oksigenasi ini bertujuan untuk mencapai target SpO2 94-98%. Tindakan edukasi yang saya gunakan yaitu yang pertama, saya mengajarkan pasien untuk melakukan teknik pernafasan dalam atau teknik relaksasi nafas dalam. Teknik ini membantu meredakan sesak dengan cara meningkatkan efisiensi pertukaran oksigen, memperlambat detak jantung, kemudian mengurangi kecemasan dan melemaskan otot-otot pernafasan yang tegang.
Untuk tekniknya, saya menggunakan teknik forced lip breathing, yaitu dengan menarik nafas melalui hidung dalam 2 hitungan. Kemudian, membuang nafas melalui bibir yang dirapatkan seperti sedang meniup balon dalam 4 hitungan. Nah, teknik ini juga membantu melepaskan nafas yang terperangkap di dalam paru-paru kita. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu saya mengajarkan teknik batuk efektif pada pasien saya. Karena pasien saya mempunyai ronki dengan basah bilateral, saya memberikan atau mengajarkan teknik batuk efektif, di mana teknik ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang tertahan di saluran pernafasan. Setelah itu mengurangi sesak nafas dan kelelahan serta meningkatkan ekspansi paru. Dan penjelasan mengenai diagnosa dan juga intervensi untuk kasus yang pertama. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Izinkan saya melanjutkan untuk kasus yang kedua. Hai teman-teman, coba perhatikan kasus yang ada di samping saya. Di sini kita mempunyai pasien laki-laki dengan usia 60 tahun dengan gejala sindrom koroner akut atau biasanya disingkat dengan SKA. Nah, pasien juga mengeluhkan nyeri dada, keringat dingin, tekanan darah yang mulai naik. Kira-kira sebagai perawat, tindakan apa sih yang harus kita ambil pertama kali? Apakah pemberian obat? Atau mungkin memasang oksigenasi? Nah, di video kali ini saya akan membantu menjelaskan langkah-langkah sesuai dengan standar prosedur kegawat daruratan. Stay tune! Nah teman-teman, dalam kondisi kegawat daruratan jantung, prioritas utama kita adalah memperbaiki suplai oksigen ke otot jantung dan juga mengurangi beban kerja jantung. Nah, maka dari itu, tindakan pertama yang bisa kita berikan pada pasien yaitu pemberian oksigen atau O2 dengan memasangkan nasal kanul yang laju iramanya atau laju alirannya 2-4 liter per menit. Alasannya jelas untuk meningkatkan saturasi oksigen dalam darah agar otot jantung yang sedang kekurangan oksigen atau iskemi tidak semakin rusak. Kemudian, tindakan yang kedua, kita bisa melakukan perekaman EKG 12 lead. Kenapa? Karena ini adalah alat diagnosa untuk mengetahui atau menentukan apakah pasien kita mengalami STEMI, yaitu penyumbatan total atau non-STEMI. Dan juga tindakan ini harus dilakukan dalam 10 menit pertama. Nah, jika kita sudah melakukan 2 tindakan tadi, kita bisa melanjutkan untuk berkolaborasi dengan pemberian terapi farmakologi. Dalam pemberian farmakologi ini kita membutuhkan 3 jenis obat, yaitu nitrogliserin atau NTG. Tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah jantung atau vasodilatasi guna mengurangi nyeri dada. Kemudian obat yang kedua yaitu aspirin. Tujuannya untuk mengencerkan darah agar sumbatan di pembuluh darah tidak semakin parah. Dan yang terakhir ada analgetik atau morfin. Jika nyeri tidak hilang dengan NTG, untuk mengurangi nyeri yang hebat, kita bisa menggunakan analgetik ini dan juga untuk mengurangi kecemasan. Serta tindakan yang terakhir atau tindakan yang keempat yaitu bed rest total atau posisi dan juga bed rest total dan posisi semi volute, di mana kita memposisikan pasien duduk 30-45 derajat untuk mengurangi aliran balik darah ke jantung atau venous return, sehingga beban kerja jantung juga berkurang dan sesak nafas juga berkurang. Nah, dalam tindakan ini atau dalam kasus ini, saya menekankan poin time is muscle, di mana waktu adalah otot jantung. Semakin cepat kita bertindak, semakin cepat juga, dan semakin banyak juga otot jantung yang bisa kita selamatkan.